Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadzal yaum wa khayra ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, para ustadz dan ustadzah yang saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu karena memang ya belum kenal ya. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Takmir Masjid At-Tanwir beserta jajaran pengurus lainnya. Yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah kajian Sabtu pagi yang semoga Allah menjadikan kita seduluran di dunia, kelak mudah-mudahan bisa bertetangga di surga. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Semoga di setiap langkah kaki kita yang kita gunakan untuk melangkah ke arah kebaikan, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap tapaknya meninggikan derajat kita di hadapan Allah, dan setiap tapaknya menjadi pemudah jalan menuju surga. Semoga duduk-duduk kita di masjid ini seperti duduk-duduk kita di taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita, menurunkan sakinah atau ketenangan kepada kita, dan tempat Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menggepakkan sayap-sayap mereka di atas kepala-kepala kita. Karena sesungguhnya ketika kita hadir di majelis ilmu yang di dalamnya ada nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kita insya Allah berada di Raudhah min Riyadil Jannah, berada di satu taman di antara taman-taman surga. Semoga kita yang disinggung oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Akhrajahu Muslim wa was-sahih. Wa ma ijtama'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, pada salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid, yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti diturunkan atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah, wa haffat alaihimul malaikah, dan mereka dinaungi oleh sayap-sayapnya para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka,
membanggakannya satu demi satu di hadapan makhluk terdekatnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah Majelis Taklim, ikhwati arsyadakumullah. Untuk tema ngaji pada pagi hari ini kita beri judul 3 bekal penting sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Dimana untuk bekal ini wajib untuk kita siapkan agar kita lebih maksimal, lebih bisa maksimal di dalam melaksanakan amal soleh dan amal ibadah. Perlu ada persiapan-persiapan. Jika diibaratkan Ramadan itu tamu, maka Ramadan adalah dhaifun karim, tamu yang mulia. Dhaifun azim, tamu yang agung. Dhaifun kabir, tamu yang besar, tamu yang terhormat. Lah kebiasaan kula lan panjenengan sami niku nalikane badhe kedatangan tamu, apalagi tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang terhormat, kita mesti melakukan persiapan-persiapan agar nanti dalam penyambutan tamu tersebut lebih istimewa dan lebih sempurna, ya. Kita beri analogi sederhana atau permisalan sederhana. Misalnya takmir Masjid At-Tanwir ini dapat surat dari Bapak Bupati Gresik. Ya. Siapa Pak Bupati Gresik? Pak Yani, Gus Yani, ya, Gus Yani. Dapat surat dari Bupati Gresik. Gus Yani rencananya mau ke sini. Ya. Itu tanggal 7 Februari. Kok 7 Februari? Kok lewat? 7 Maret. 7 Maret ya. 7 Maret mau ke sini misalnya, ya. Dan ternyata takmir Masjid At-Tanwir itu sudah dapat bocoran. Gus Yani mau ke sini ini, warga pengajian Sabtu pagi itu mau diumrohkan semuanya. Diumrohkan semuanya. Karena umroh itu 10 terakhir Ramadan sampai 10 ba'da Syawal. Sehingga jenengan nanti iktikaf ten Masjid Nabawi, ten Masjidil Haram. Lebaran gitu mereka. Kate per panjenengan itu diberi uang saku 7 juta rencananya. Engko nek temenan kula dijak lo ya, nek temenan. Iya. Ya, nek temenan, ya. Nek temenan. Ini kan permisalan, ya. Saya yakin sebelum Pak Bupati kesini dengan rombongannya, takmir Masjid At-Tanwir ku rapat berkali-kali, bolak-balik. Iki enake disambut bu endi ngono. Terus engko dijamu makan opo, kerawung Gresik ta soto Lamongan ngono Pak ya. Atau ini segoboran atau kutuk kelok kuning atau asma sembalungan Bojonegoro. Pokoknya macam-macam. Ibu-ibu paling dijak rapat juga untuk menyiapkan itu. Kenapa? Tamu terhormat Pak Bupati. Yang kedua, kate nggawa hadiah ngumrohno, masya Allah, ngumrohno 10 hari di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, iktikaf nduk kono, lebaran nduk kono, per uang dapat sangu 7 juta. Ini persiapannya saya yakin maksimal, rapat bolak-balik, ya, rapat bolak-balik untuk mempersiapkan itu. Nah, Ramadan itu Bapak Ibu melebihi itu semua. Kenapa? Karena keutamaan, fadilah, keistimewaan yang Allah titipkan kepada Ramadan, yang Allah letakkan kepada Ramadan itu dahsyat dan luar biasa. Sampai-sampai
Para ahli ilmu itu menyebut hari-hari dari hari selama Ramadan, dari awal sampai akhir itu disebut al-ayyamudz zahabiyah, hari-hari emas. Sehingga Ramadan itu menitnya emas, jamnya emas, siangnya emas, malamnya juga emas. Kenapa? Karena awal sampai akhir ada rahmatnya Allah, bertabur rahmatnya Allah. Awal sampai akhir ada ampunannya Allah, bertabur ampunan Allah. Awal sampai akhir setiap malamnya itu pasti ada beberapa hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Sehingga berpeluang besar seorang hamba Allah yang ditemukan Allah dengan bulan Ramadan, kemudian dia melaksanakan semua yang wajib maupun yang sunnah, itu berpeluang selamat dari neraka dan masuk surga. Sedangkan selamat dari neraka dan masuk surga itu cita-cita orang beriman yang paling tinggi. Wong beriman sing temen imane mesti pengen mlebu surga dan pengen selamat atau neraka. Nah, ana wong beriman yang gak seneng mlebu surga itu wong beriman sing rada bento ngono. Wong mlebu surga enak kok gak gelem, ya. Selamat dari neraka, masuk surga itu parameter kesuksesan. Ya, barometer kesuksesan di dalam Islam itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Orang jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, ini tuh gedere sukses, Bapak Ibu. Wong sebutan ustadz, kiai, ulama itu kan gelar sosial dari masyarakat yang diberikan kepadanya. Allah kan manggil saya misalnya ke Ustadz Wito, tahu Wito, dia apa badan? Seperti itu kan hanya gelar sosial saja. Ustadz, kiai, ulama itu ujian Bapak Ibu, ujian. Yang dengan ilmunya mereka itu ada yang masuk surga, tapi juga dengan ilmunya ada yang akhirnya diseret ke neraka. Tergantung dia amanah nggak terhadap ilmu tersebut. Pemalainya ono kiai, ustadz, ulama, iku misalnya ndak soleh, ono bingung nopo ngake kok gambaran. Iku kiai kok modele ngono wae. Ustadz kok ngono, ulama kok ngono. Ya. Orang jadi lurah, camat, bupati, menteri, sampai presiden sekalipun itu belum sukses. Kenapa? Itu ujian. Sehingga dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 itu Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu ujian bagi kamu, ujian semuanya. Ya, sukses itu diterangkan Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Bu, jenengan kok mboten nggawa catatan kan modelnya? Oh, nanti ini lihat video ini Bu ya. Nah, nanti lihat video ini jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya. Nggak ada yang baca catatan. Surat Al-Imran ayat 185 ya. Itu di tengah-tengahnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Sungguh dialah orang yang sukses. Sungguh dialah orang yang beruntung. Itu parameter kesuksesan. Selamat dari neraka dan masuk surga. Lah, melalui ibadah Ramadan, kita itu berpeluang besar. Selamat dari neraka dan masuk surga. Maka agar cita-cita itu dengan izin Allah terwujud, ya. Mumpung niki dereng Ramadan, monggo kula lan panjenengan sami nyiapno bekal, Bapak Ibu. Bekalnya tentu saja banyak. Di kesempatan yang terbatas ini kita sampaikan 3 saja, ya. Bekal yang pertama, sebelum Ramadan kita mesti memperbanyak doa kepada Allah.
Yang doa itu adalah isinya minta kepada Allah badan yang sehat, usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi doanya itu isinya minta badan yang sehat, usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita mesti berdoa seperti itu? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, kita berdoa minta badan yang sehat, umur yang panjang sebelum Ramadan datang kepada kita, karena itu menteladani kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Jadi salafun soleh, orang-orang soleh sebelum kita, yakni generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba' tabi'in, dan orang-orang soleh sesudah mereka itu berdoa kepada Allah sebelum Ramadan agar apa? Agar usianya dipanjangkan oleh Allah sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Ini wonten dalil ten kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Bapak-bapak nggih tebang kalau Ibnu Rajab bareng. Pak Rajab, Pak Rajab, Pak Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu beliau mengutipkan mutiara berharga kepada kita tentang kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Apa itu? Kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighuhum syahrar Ramadan thumma yad'unallaha sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum wa min ba'dihim yaqul Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Ya, orang-orang soleh sebelum kita itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Yang doanya itu apa? Ayyuballighuhum syahr Ramadan. Mereka minta kepada Allah dipanjangkan umurnya sehingga sampai bulan Ramadan. Nah, 6 bulan itu nek kula hitung Bapak Ibu. Mereka ndongone persiapane iku ket ulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Saniyah, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Ndongone ket ulan Rabiul Awal. Ya. Pertanyaannya, jika mereka itu doanya 6 bulan sebelum Ramadan, kula lan panjenengan sameniki wis ndonga napa dereng ngoten lho. Yang isi dari doa kita itu minta badan yang sehat, usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga pengajian dengan tema seperti ini aslinya wis rada terlambat Bapak Ibu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, daripada tidak sama sekali. Sehingga misalnya Bapak Ibu nanti dereng ndonga, mari ngaji iki kudu ndonga. Ya. Mari ngaji iki kudu ndonga. Apa doanya? Ada doa yang terkenal, tapi ini tidak wajib nanti. Nanti ini jenengan boten apal 2 doa ini, siji mari ngaji diapalno. Nek gak apal-apal jenengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ngoten entuk. Nek gak iso bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya bahasa Cina atau Inggris ngono. Iki kok suwe-suwe ngetren Cina ya modele ya. Dan satu doa itu berbunyi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajaba wa Sya'bana, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balina Ramadan, dan sampaikan umur kami sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Hadis ini dirujukan pada riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Cuma, ada cumanya Bapak Ibu. Ini ada sanadnya yang lemah. Ada sanadnya yang lemah. Ini saya terangkan sekalian. Biar nanti ini ono Ustadz Leo terus nerangno iki hadis lemah. Ngene. Ben sampean gak ngene. Berarti sing disampaikan
wito keliru kabeh. Wah, kuwatir ngono. Wah, ini tak terangno sisan ya, tak terangno sisan. Hadis ini memang sanadnya ada yang lemah. Namun menurut penjelasan para ulama yang juga ahli hadis, di antaranya Ibnu Haythami rahimahullah taala, karena isi dari doa hadis ini tidak bertentangan dengan doa-doa Quran, juga tidak bertentangan isinya dengan doa-doa hadis-hadis yang sahih, maka tetap boleh dipakai. Yang kedua, ketika kita memakai doa ini ada regulasi yang lain atau aturan yang lain, kita tidak meyakini Rasulullah yang mengajarkan. Karena secara khusus tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah dalam penyambutan Ramadan. Ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba' tabi'in. Pripun dongane wong, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balina Ramadan. Yang kedua, doa itu diriwayatkan oleh Yahya Abi Katsir. Siapa Yahya Abi Katsir? Beliau adalah kibar tabi'in, tokoh senior tabi'in. Yang mereka itu, yang beliau itu mencatat orang-orang soleh sebelum kita itu doanya sebelum Ramadan, yang 6 bulan sebelum Ramadan itu, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Kenapa Bapak Ibu? Halo, kenapa? Kok ya durung ngono modele. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Aslinya kalau tuliskan ten niki LCD proyektor, cuma enggak tahu error ini LCD proyektornya ya. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan umurku pada Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamahu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku. Jangan misalnya rubah dengan domir nahnu lebih bagus. Misalnya Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ini nih dengan ganti domir nahnu. Kenapa? Nanti kalau suami ndonga, istrinya kok tidak ndonga, anaknya gak ndonga, wis oleh dongane bapaknya diwakili. Nek istri doa, suaminya nggak doa, anaknya nggak doa, bos oleh doanya istri, diwakili oleh istri. Nek salimna ila Ramadan, Allahumma salimna ila Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallamahu minna mutaqabbala. Doa-doa ini diantara yang baik sekali untuk selalu kita panjatkan kepada Allah. Habis sholat wajib, habis sholat sunnah, saat kita sholat malam, habis sholat malam, saat kita sholat duha, saat kita sholat malam itu lebih baik dibaca saat sujud. Saat sujud ditambahi. Kenapa kok milih saat sujud? Karena doa saat sujud itu jarang meleset, banyak makbule daripada tidaknya. Ya. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, ya, yang Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajidun faksiru du'a fihi. Posisi hamba dengan Allah saat sholat yang paling dekat itu saat sujud. Faksiru du'a fihi. Perbanyaklah doa ketika kamu dalam kondisi sujud. Sehingga memang boleh ditambahi. Bahkan kalau pengen mewantepno kebolehan ini, sempat japri dengan Bapak Kiai Haji Wahyudi Sarjo LCMA. Beliau itu salah satu pengarang kitab Syarah HPT Muhammadiyah, alumni Mesir. Ya, saya tanyakan, boleh nggak menambahi doa-doa saat sujud berlandaskan hadis ini? Beliau mantap mengatakan bolehnya menambahi doa saat sujud. Jadi saat kita sujud berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma yufirli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian kita tambahi
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Dan sambil dipahami maknanya, ya. Kalau kita melakukan itu, kita sama halnya dengan menteladani orang-orang soleh sebelum kita. Alasan yang kedua, kenapa kita mesti memperbanyak doa, minta dipanjangkan umurnya, minta disehatkan badannya sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Alasan yang kedua, dalam doa itu ada peluang takdir yang berubah, ya. Ada peluang takdir yang berubah. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan hadis-hadis Nabi, ya, zahir hadis itu memberikan makna kepada kita, takdir itu bisa berubah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam hadis tentang masalah silaturahim, ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu kan jelas disebutkan, man sarrahu ayyabsutalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyabsutalahu fi rizkihi, diperluas rezekinya oleh Allah, wa yunsa'alahu fi asari, ditunda kematiannya oleh Allah, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Salah satu faedah silaturahim, satu, diperluas rezekinya, dua, dipanjangkan umurnya. Bahkan ada satu riwayat khusus yang pernah kita baca dalam kitab Misteri Umur Panjang. Ada bahasa Arabnya, cuma saya lupa, ya. Yang saya baca terjemahannya ini, yang untuk yang kitab yang ini kita sebut ini. Di dalam kitab itu dikutipkan satu hadis Nabi dalam kitab catatan takdir yang dipegang oleh malaikat, itu ada yang bunyinya begini. Si fulan itu umurnya 60 tahun. Kalau dia silaturahim umurnya 100 tahun. Dan itu hadis Nabi. Ya, sahih, ya. Ada lagi riwayat yang lain. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. La yuraddul qada illa du'a wa la yazidul umur illa bir. La yuraddul qada, tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah, illa du'a, kecuali doa. Wa la yazidul umur illa bir, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Ya. Ternyata yang bisa menolak takdirnya Allah atas izin Allah diantaranya adalah doa. Ya. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin itu beliau menyebutkan doa dan musibah itu bertarung sampai hari kiamat. Doa dan musibah terus bertarung gelut sampai hari kiamat. Ada kalanya doa itu lebih kuat daripada musibah, sehingga takdir Allah yang mestinya misalnya dia kecelakaan, tidak jadi kecelakaan, dipalingkan oleh Allah, diganti oleh Allah, dia terhindar dari musibah. Salah satu sebabnya apa? Zikir dan doa. Ada yang begitu, ya. Karena proses pengabulan doa itu kan, satu, Allah mengabulkan doa kita persis seperti yang kita minta. Yang kedua, kalau ini tidak terjadi, doa kita tetap dikabulkan, tetapi dengan bentuk Allah memalingkan kita atau menjauhkan kita dari musibah yang mestinya jatuh kepada kita. Terkadang musibah dan doa itu sama kuatnya, ya. Sehingga kemudian takdir yang ditetapkan dia itu mendapatkan kecelakaan, dia tetap mendapatkan kecelakaan, tapi tidak separah dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah berdoa atau sedikit berdoa.
Istilah wong Jawa niku belai selamat. Nah, nanti kepiren jenengan? Belai selamat. Belai selamat. Ana wong yang sepedaan motor tibake dicepit trek, sepedae remek. Wong iku beset titik ngono. Itu kan belai selamat. Menurut logika mestinya dia kan wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepedae lho remek, Pak. Lah wong iku cuma beset titik, belai selamat jere wong Jawa. Itu bisa jadi musibah dan doa itu bertarung. Ya. Yang kemudian ketika sama kuatnya musibah tetap dia kecelakaan, tapi tidak separah dibandingkan dengan orang yang sedikit zikir, sedikit doa. Dahsyat itu. Apa itu namanya faedah doa itu? Sehingga jangan pernah kita bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, justru Allah memurkainya. Ya, berarti dia sombong, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga lagi-lagi menunjukkan yakni apa? Adanya perubahan takdir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kenapa kita mesti berdoa sebelum Ramadan agar diberi badan yang sehat, usia yang panjang, ya. Ini yang juga menjadi pendorong kita, salah satunya adalah karena saat ini nampaknya kita telah hidup di gerbang akhir zaman. Nah, salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat itu banyaknya kematian yang mendadak. Min ihda asratis sa'ah al-mautul fuj'ah. Di antara tanda dari dekatnya hari kiamat, banyaknya kematian yang mendadak. Wah ya Bapak Ibu, mati itu. Ya. Coba siapa yang sangka banjir bandang yang melanda di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu kemudian sampai mewafatkan atas izin Allah lebih dari 1.000. Ya, lebih dari 1.000. Yang luka-luka juga lebih dari 1.000. Yang mengungsi jutaan. Padahal banjir loh Pak. Ya, banjir. Ya. Coba siapa yang sangka itu? Bisa jadi itu bagian dari kematian yang mendadak. Ya. Siapa yang sangka konflik berdarah yang ada di Sudan, yang belum genap sebulan saja, itu yang meninggal melebihi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di Sudan itu lebih dari 50.000 yang meninggal. Padahal belum genap 1 bulan atau 2 bulan. Ya. Dalam yang terdekat dengan kehidupan kita, kita kan juga sering mendengar ono wong sering mati ndodo. Ono wong awake seger sehat terus oleh iku melok iku Pak joget. Oke gas terus delosor mati. Nggih, wonten. Ya. Ya. Ada yang habis futsal mati. Ada yang ketika rapat dia usul mari ngono ndengklok ngene dikira tidur sampai rapat mari buyar kabeh cek ndengklok digoyang-goyang karo kancane dikira turu tibake innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata. Ya. Banyaknya kematian yang mendadak. Alasan yang keempat, kenapa kita mesti berdoa? Ya, dengan doa minta badan yang sehat, usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan, karena tiap kita itu mencita-citakan sebagai orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia. Ciri khairun nas, sebaik-baik manusia adalah khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wasyarrun nasi man tala umruhu wasa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Ya. Seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya, buruk amalnya. Yang jadi cita-cita kita ya panjang umurnya, baik amalnya. Ya.
ibadahnya tambah apik, posone tambah apik, sedekah tambah apik, baca Qur'ane tambah apik, karo bojone ya tambah apik, karo anake tambah apik, karo koncone tambah apik. Itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Kadek umur dawa, awak sehat, ya, nyekel duit akeh, ya. Iku nek biasa wong lanang itu terus pengen wayo, ya Pak ya. Nggih Pak Yai Effendi, nggih. Iya. Iya. Sehingga ada Bapak Ibu yang ibu-ibu itu ndonga untuk bojone itu gak kok ben duwite akeh ngono gak ya. Wis cukup ngono ya Allah. Aku wedi bojoku ilang digondol kowe gombel. Ndasir. Wis cukup ngono ben bapake iku ben gak kakean pola ngono ya. Sehingga kok pengen sampean duwe bojo sing kaya ngono ya sampean syukuri ya Pak. Sampean wet-wet ae. Nah, ini Bapak Ibu, alasan penting di antara kenapa kita mesti memperbanyak doa, yakni dengan doa paling tidak dua itu tadi, barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbal. Tambahan yang terakhir untuk bekal pertama ini, ada doa umum Bapak Ibu. Doa umum ini ada sahih riwayatnya dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Yakni doa ini dibaca saat kita melihat hilal. Tidak hanya Ramadan, ya tidak hanya awal Ramadan, bisa awal Ramadan, awal Syawal, awal Muharram, awal Safar, pokoknya setiap tanggal 1 Hijriah kan ada doa Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ada kan itu ya, ini terkenal loh doa ini. Melihat sambil melihat bulan sabit, kemudian kita berdoa Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah pergilirkan kepada kami bulan hilal ini sedangkan kami dalam keadaan bil amni wal iman, dalam keadaan penuh keamanan dan penuh keimanan. Wassalamati wal islam, dalam kondisi penuh keselamatan dan penuh keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah. Ini umum, doa umum di setiap tanggal 1 Hijriah saat kita melihat hilal. Selanjutnya, yakni bekal yang kedua, memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat, ya, memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat. Ya. Bahkan ini ada satu landasan menarik yang disampaikan oleh Al Imam Asy-Syanqiti. Beliau itu termasuk ahli tafsir pada zamannya. Di antara bekal penting sebelum Ramadan adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Ya. Begitu menurut beliau. Ya. Apa hubungannya istighfar dengan ibadah Ramadan? Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara istighfar, taubat dengan Ramadan. Bahkan dengan seluruh ibadah-ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Khusus Ramadan, di saat Ramadan itu pahala dari amal soleh itu kan dilipat gandakan oleh Allah. Yang sunat pahalanya seperti wajib. Yang wajib itu semakin dilipat gandakan oleh Allah tak terhingga. Ya tak terhingga. Dan kita itu diperintahkan dan didorong untuk melaksanakannya. Nah, kita bisa menuntaskan ibadah-ibadah itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bisa rajin baca Quran, sampai misalnya khatam
sekali misalnya ya, sebulan itu khatam sekali, itu minimal Bapak Ibu ya. Ini juga harus jadi target loh Bapak Ibu. Mau yang sampai gak khatam belas. Ya. Berarti jenengan gak sepiro tertarik dengan Ramadan. Ya. Padahal ini dilipat gandakan loh pahalanya. Tidak setiap hurufnya 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi yang setiap huruf 10 kebaikan kita baca Quran itu ternyata penerapannya di luar Ramadan. Nek di dalam Ramadan tidak 10 kebaikan setiap hurufnya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Kapan-kapan jenengan tak sampaikan dasarnya. Sehingga paling tidak sebulan Ramadan harus khatam itu baca Quran. Ojo sampai Ramadan gak khatam. Hanya Ramadan gak khatam, yakin saliyane Ramadan tambah belas gitu ya. Ini nama badan. Ya. Kita bisa baca Quran dengan baik, sholat wajib berjamaah dengan baik, taraweh dan sodako dan macam-macam itu atas pertolongan Allah. Sedangkan pertolongan Allah itu dekat kepada orang-orang yang sedikit dosanya. Sehingga orang yang sedikit dosanya itu semakin diberi taufik, semakin diberi inayah untuk bisa menyempurnakan yang wajib maupun yang sunnah. Maka di situ hubungan istighfar dan taubat dengan ibadah. Jadi dengan kita istighfar, memperbanyak istighfar agar dosa-dosa kita itu tergerus, rontok. Dengan taubat agar dosa-dosa kita itu bersih. Saat kita itu tazkiyatun nafas, diri kita itu bersih, diri kita itu suci, maka pertolongan Allah itu lebih dekat kepada kita, sehingga kita itu lebih mudah untuk menuntaskan yang wajib maupun yang sunnah. Ini mungkin di antara rahasianya kenapa perintah taubat itu tidak hanya diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang yang khilaf melakukan dosa besar. Ya. Tidak hanya mereka yang mungkin khilaf zina, khilaf maling atau korupsi. Korupsi kan sama dengan maling Pak aslinya. Ya. Ya. Dulu ya, saudara kembar. Ya. Tidak hanya mereka yang mungkin pernah durhaka kepada suami. Ya. Durhaka suami kepada itu juga dosa besar Bu ya. Sehingga sampean api karo suami sampean. Hati-hati Bu. Ya. Nah. Temenan ini, ya. Tidak hanya mereka yang khilaf melakukan dosa besar, tapi semua orang-orang beriman itu diperintahkan taubat. Jangan bisa buka Quran surat An-Nur ayat 31 terakhir ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman. Semuanya orang beriman disuruh tobat oleh Allah. La'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung, pasti. Ya, taubatan nasuha pasti beruntung. Ya, sehingga sebagian ahli tafsir itu mengkelompokkan orang beriman itu ada dua kelompok. Ada orang beriman yang gemar istighfar, gemar tobat, buahnya keberuntungan. Ada orang beriman yang malas istighfar, malas tobat, buahnya adalah kerugian. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, beruntunglah seseorang hamba yang kelak mendapati catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Ini ada riwayat sini. Ada riwayat begini bunyinya Bapak Ibu. Riwayat Ibnu Majah. Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah seseorang yang kelak mendapati catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Setiap kula lan panjenengan sami niki nggadahi catatan amal Bapak Ibu. Namanya bitokotul amal, kartu amal. Kartu amal. Setiap kita itu punya. Bentuknya ya berbeda dengan kartu BPJS barang beda. Kan sifatnya ghaib ya. Tapi kita wajib mengimani karena Nabi menyebutkan. Lah kartu amal kita yang ghaib itu mencatat semua ucapan kita dan semua perbuatan kita sejak kita balik sampai kita mati.
semuanya tercatat ya, secara detail. Nah, kata Nabi, beruntunglah seseorang yang kelak mendapati catatan amalnya banyak istighfarnya. Itu beruntung, tanda orang yang beruntung. Karena istighfar itu insya Allah akan menyempurnakan ibadah kita yang dianggap kurang sempurna. Istighfar itu akan merontokkan dosa-dosa kita. Dengan istighfar itu pula Allah akan mengganti setiap kesedihan kita dengan kesenangan. Hadis riwayat Imam Ahmad, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak istighfar, Allah akan memberi solusi dari setiap permasalahan hidup yang ia temui. Dan Allah akan mengganti setiap kesedihan dengan kesenangan. Dan Allah pasti memberi rezeki ia dari arah yang tidak ia sangka. Ini jaminan-jaminan istighfar sangat banyak sekali. Sehingga penting sekali itu memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat. Ya. Kenapa sih kadang ada orang yang wabut ngelakoni keapian? Jadi ngelakoni keapian itu wabut, Pak. Ya. Tapi nek ngelakoni maksiat itu semangat 45. Ya. Itu salah satu sebabnya karena kerak maksiat dan dosa. Karena kerak maksiat dan dosa. Contohnya begini Bapak Ibu, ono wong, iki wong lanang Bu sing tak tonton, sing tak contohno. Tapi gak wong lanang sing nduk kene, wong lanang nduk kene iki apik-apik kabeh. Orang soleh kabeh nduk kene. Insyaallah calon penghuni surga ya Pak ya. Allahumma amin ya. Ini wong lanang sing ado-ado lho kono ya. Ono wong lanang dijak ngaji ya. Gus ayo ngaji Gus. Nduk kono kajian rutin. Wis kanggo tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Dhek ngomong ini, dengkulku linu, asam uratku kumat. Ngono jarene. Alasane ngono Bu ya, alasane ngono. Jarak setengah jam ana koncone sing liya iku ngajak, Gus, ana orkes. Ana orkes. Kadek penyanyine wayu. Ngono. Iku langsung cerekal, Pak. Waras. Iya. Gak sambat dengkule linu belas, bahkan iso joget di panggung mentul ngono bareng. Padahal sak durunge sambat dengkule linu. Ini bisa jadi karena kerak maksiat dan dosa. Kerak maksiat dan dosa itulah yang kemudian membuat dia berat untuk melakukan kebaikan, untuk diajak apik. Itu abot. Salah satunya sebabnya apa? Kerak maksiat dan dosa. Sampai-sampai ini tingkatannya dhuwur lagi Bapak Ibu. Ini ono ulama sing biasa sholat malam, mbawun bengi sholat malam ya, paling tidak jam 2 atau setengah 2 mesti bangun ya. Suatu hari dia itu bangun-bangun adzan subuh. Jadi adzan subuh dia baru bangun itu. Mari ngono dhek tengok-tengok nduk ngene ranjange iku. Angen-angen ngene, dosa apa aku wingi ku sampai gak iso tangi untuk sholat malam. Ngono model ya. Nah, itu apa itu namanya? Jadi al-muhasabatu 'alan nafsi, yakni introspeksi diri. Ketika kemudian tidak bisa melakukan satu kebaikan yang biasa kita lakukan, bisa jadi ada dosa yang kita kerjakan. Karena dosa-dosa itu semuanya tercatat, ya, tercatat. Termasuk ibu-ibu misalnya jenengan misalnya mewangkel karo bojo sampeyan. Cuma gak sepiro wani karo bojo sampeyan. Akhirnya kan kemudian sing sampeyan gawe sasaran kan anak sampeyan. Ayo, nakalo kate bento kaya bapakmu ta. Nah, itu ya dicatat Bu, gak oleh ngono. Itu kan sama ya dengan ngulangi anak durhaka kepada bapaknya, gak oleh. Nek sampean jungkel karo bojo sampean Bu, jenengan sabar ya. Jenengan sabar, selesai mati dhewe. Tapi gak oleh didongakno mati Bu, gak oleh. Ya. Gak oleh ndongakno mati bojoku gak oleh. Gak oleh. Enggak boleh Bu. Nek sampean jengkel istighfar ya.
Istighfar itu mereda kejengkelan dan akhirnya tensinya turun. Ibaratnya jenengan badan joko ini apa ulak-ulak kan gak situ ya. Astagfirullahaladzim. Penting ya. Istighfar itu penting. Obat yang luar biasa diantaranya adalah istighfar. Lah, untuk lafaz istighfar itu macam-macam Bapak Ibu. Macam-macam. Yang paling pendek itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau rabbi firli, rabbi firli, rabbi firli. Atau Allahumma gfirli, Allahumma gfirli gitu. Itu lafaz istighfar. Khusus habis sholat wajib memang sampai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dini lu sampean pengen nambahi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih nanti setelah rangkaian zikir sholat zikir pada sholat wajib yang diajarkan Rasulullah sudah selesai semua, kok kita masih tetap di situ, jenengan tambah yang lebih panjang nggak apa-apa, ya. Itu caranya begitu. Soalnya ada yang pertengahan ini juga sahih, tapi penerapannya yang harus benar. Ada yang hadis syarat Muslim yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga boleh, tapi nanti dibaca setelah rangkaian zikir-zikir yang pokok itu tuntas. Ada yang panjang. Yang panjang ini disebut Sayyidul Istighfar. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Sayyidul Istighfar itu bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak wis apal kabeh. Karena ini memang penting Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Bahkan disunnahkan dibaca setiap pagi dan petang. Yang hadis riwayat muttafaqun alaih ya, saya bacakan biar jenengan tambah mantep ya. Man qalaha ba'da ma yusbihu mukinan biha famata mi yaumi kana min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar seperti tadi ya, dia meyakini isi kebenaran dalam kandungan istighfar, dia baca di pagi hari sebelum adzan maghrib berkumandang, kok dia itu meninggal dunia, dia pasti masuk surga. Pasti, Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan kana min ahlil jannah, itu pengertiannya pasti masuk surga. Pasti. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man qalaha ba'da ma yumsi mukinan biha famata min lailati kana min ahlil jannah. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari atau di malam hari, dia meyakini kebenaran yang ada dalam Sayyidul Istighfar, maka Bapak Ibu jenengan maos zikir, doa, kita usahakan pahami artinya, biar kita meyakini kebenaran yang ada dalamnya. Kenapa Sayyidul Istighfar itu kok dahsyat? Baca, meyakini kebenaran yang ada di dalamnya. Sebelum adzan subuh berkumandang, kok dia meninggal dunia, karena min ahlil jannah, dia pasti masuk surga. Masuk surga jaminannya. Kenapa? Karena Sayyidul Istighfar itu di dalamnya ada penegasan tauhid, penguatan tauhid, di dalamnya ada iktiraf. Iktiraf itu pengakuan diri bahwa diri ini ibadahnya kurang, diri ini kesyukurannya kurang. Iktiraf itu pengakuan bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita luar biasa banyak. Dan juga di dalam Sayyidul Istighfar ada penegasan taubat. Ya. Sehingga di samping astagfirullah, astagfirullah, usahakan juga membaca ini Sayyidul Istighfar. Makanya untuk kaitannya istighfar Bapak Ibu, itu tidak hanya di masjid, ya. Dimanapun berada, kita boleh istighfar. Kita berangkat ke kantor istighfar, berangkat ke sawah istighfar, berangkat ke tambak istighfar, ya, berangkat ke kebun istighfar, ya, sambil ngomong anak istighfar, ngomong putu istighfar, gitu Bu. Ya. Kadang ngomong bojo bareng ya, ngomong bojo ya istighfar. Gitu.
Kalau jenengan itu nek ngomong anak ngomong putu itu jangan selalu ciluba. Ojo ngono, diganti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tambah lucu nanti putu sampean. Tenang. Insyaallah seperti itu. Diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ngono lho. Cukup ciluba. Gak ngono ditakoni ngene, aku sapa tuh putu? Nah ngono. Dhewe lho lali ngono. Nah ini pentingnya memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat. Bahkan ada juga riwayat Bapak Ibu, istighfarnya Rasulullah, ya. Dan ini juga menjadi motivasi kita yang luar biasa. Rasulullah pernah mensabdakan begini, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubullaha wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'atan marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni atubullaha, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, wa astaghfiruhu, dan minta ampun kepadanya, fi kulli yaumin mi'atan marrah, setiap hari itu 100 kali. Coba bayanglah Bapak Ibu, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin amal baiknya pasti diterima oleh Allah, yang sudah dijamin dosanya seandainya ada itu pasti diampuni oleh Allah, itu saja masih istighfar setiap harinya, masih bertobat setiap harinya 100 kali. Nah, napa malih kula lan panjenengan sami niki durung ana jaminan mlebu surga, durung ana amal kita yang mana yang diterima oleh Allah, belum ada jaminan dosa kita diampuni Allah atau tidak, maka kebutuhan kita kepada istighfar ini lebih niscaya. Sehingga orang beriman itu identik dengan istighfar. Sebagaimana para malaikat itu identik dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Iku nek digampangno ngene Bapak Ibu. Istighfar itu kaya dene soklin. Kaya dene soklin, terus apa iku ringso, attack ngono lho, kaya dene ngono lho, ya. Lah nek tasbih, tahmid, tahlil iku kaya dene seteler pewangi, kaya dene ngono, ya. Malaikat itu identik dengan tasbih, tahmid, tahlil. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Orang beriman ini banyak dosa, baik yang kita sadari maupun tidak. Nah ini maka penting memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ya, karena durasinya 1 jam ya, dan ini baru 1 jam ya Bu ya, ya Bu ya, baru 1 jam ya, yakni bekal kita adalah bekal ilmu. Bekal apa? Bekal ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang fikih puasa, ya, fikih puasa. Sehingga di sana ada puasa-puasa pembuka yang namanya puasa Sya'ban. Nah, ini juga harus dipahami, ya, harus dipahami. Menurut kajian fikih, puasa Sya'ban itu hukumnya ada 4, ya. 1 dihukumi wajib, 2 dihukumi sunnah mutlak, 3 dihukumi makruh, 4 dihukumi haram, ya. Untuk dihukumi wajib itu bagi siapa? Bagi sing duwe utang Ramadan. Nah, sing duwe utang Ramadan ini batas akhir pelunasan hutang Bapak Ibu. Nah, khususnya ibu-ibu ya, ada haid, ada nifas gitu ya. Bapak-bapak juga sih loro atau apa itu lu ya. Pokoknya yang duwe utang ya Ramadan setahun yang lalu ini batas akhir pelunasan. Harus dituntaskan ya. Dan ini kita rujukkan kepada kebiasaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Aisyah itu ketika di bulan Sya'ban itu secara maksimal melunasi hutangnya ketika Ramadan yang lalu. Kenapa? Karena beliau itu nggak sampai sempat melunasi hutangnya itu, sibuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk dandan melayani Nabi gitu. Ngono ku bojoku Bu, sampai ya kudu ngono ya Bu ya. Itu sibuk melayani suami gitu, ya. Yang kedua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ingin mendapatkan keutamaan lebih dengan menuntaskannya di bulan Sya'ban itu, yakni karena itu bulan diangkatnya amal.
Ya. Yang kedua, ini sunnah mutlaqah. Sunnah mutlaqah. Sunnah mutlaqah itu sunnah mutlak. Di mana saat Sa'ban itu kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Karena ini menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadisnya. Dari riwayat Muslim, ada Nasai, ada Tirmidzi, ada Ahmad, banyak sekali. Dan ini disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh istri-istri beliau, yang kemudian ada seorang sahabat yang namanya Usama bin Zaid radhiyallahu an, itu memberanikan bertanya kepada Rasulullah tentang kebiasaan Rasulullah ini. Ya, nek saya bahasakan begini, ya Rasulullah, kalau tinggalin jenengan niku jerone Sa'ban niku lho kok poso terus niku wonten napa? Ngoten. Mantun niku Rasulullah jawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim." Ini ada 3 faedah dari jawaban Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu memperbanyak puasa sunnah di bulan Sa'ban? Yang pertama, karena bulan Sa'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh banyak manusia. Ghuflah. Kenapa kok lalai? Karena bulan Sa'ban itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa bentuk kelalaiannya? Salah satu di antaranya adalah menggunakan aji mumpung. Mumpung durung Ramadan tak tuwuk-tuwukno mangan. Sehingga dia mangan nek gak poso blas. Tak tuwuk-tuwukno mangan rujak ya Bu ya. Rujaan, macam-macam. Itu berarti lupa terhadap sunnahnya Nabi. Ketika banyak manusia yang lupa kok kita ingat, kemudian kita melaksanakan sunnahnya Nabi, kita berpotensi dimasukkan pada generasi ghuraba. Sedangkan generasi ghuraba itu berpeluang besar untuk bisa mencicipi air telaga Kautsar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang telaga Kautsar Rasulullah itu rasanya lebih manis daripada madu, yang warnanya lebih putih daripada susu, yang jumlah gelasnya sebanyak bintang-bintang di angkasa. Siapa yang meminum dari telaganya Rasulullah sekali, dia selama-lamanya tidak merasakan haus. Kenapa? Karena sumbernya dari surga. Sehingga ini jadi amalan istimewa juga Bapak Ibu. Karena ghuraba itu pengertiannya orang yang tetap tegar di atas tauhid di saat banyak manusia yang syirik. Orang yang tetap tegar melaksanakan sunnah Rasulullah di saat banyak manusia yang meninggalkannya. Nah ternyata salah satunya ini adalah ketika banyak manusia yang lupa terhadap sunnah Nabi, kita kerjakan. Ini menjadi sesuatu yang istimewa. Yang kedua, jawaban Rasulullah, karena bulan Sa'ban itu bulan di mana amal-amal manusia itu diangkat di hadapan Allah. Diangkat oleh siapa? Para malaikat untuk ditunjukkan di hadapan Allah. Sehingga ada istilah laporan amal. Laporan amal itu secara umum itu terjadi pada 4 waktu, Bapak Ibu. Ya, ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan tahunan, dan ada laporan ketika kita tutup usia. Ini laporan amal. Ini harian itu amal kita itu dilaporkan setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Sehingga di situ ada anjuran untuk zikir pagi dan petang. Ya, yang pergantiannya saat sholat subuh. Ya, saat sholat subuh. Tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi sholatil fajri. Saat sholat subuh. Ya, malaikat malam, malaikat siang itu bergantian melaporkan amal-amal kita. Yang kedua, ada laporan pekanan, di mana amal kita itu dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis. Sehingga ada sunnah puasa Senin, puasa Kamis. Yang ketiga, ada laporan tahunan. Laporan tahunan ini terjadi bulan ini, Bapak Ibu. Jadi amal kita selama setahun, akumulasi setahun, ini dilaporkan oleh malaikat di hadapan Allah, sedangkan Allah Maha mengetahui amal hambanya. Itu di bulan Sa'ban ini. Dzalika syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin.
Kemudian yang ketiga, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku senang ketika amalku diangkat di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, hitung-hitung puasa Sya'ban itu salah satu fungsinya menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Ya. Fungsinya itu mirip sholat sunnah rawatib. Kita lihat sholat wajib itu kan jarang Bu, bisa kusuk dari takbir sampai salam. Ono sing dieling-eling ya, ono ya kan. Nah itu untuk menyempurnakan itu kan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, rawatib itu. Ya, Ramadan itu juga demikian. Mungkin banyak yang kurang dari amal-amal kita itu bisa disempurnakan dengan puasa sunnah yang mengiringi puasa wajib. Ada qobliyahnya Ramadan disebut Sya'ban, ba'diyahnya Ramadan disebut Syawal. Juga bisa menjadi satu pemanasan sebelum kita puasa Ramadan untuk melatih lambung kita, melatih usus kita. Wong itu gak tahu puasa sunnah belas, langsung puasa Ramadan. Hari pertama Ramadan, kira-kira jam 6 ngono, iku ngejer awake. Ya ngejer, pengen nguantemi wong, lesu soalnya. Ya, soalnya nggak terbiasa. Tapi coba kalau dia itu puasa sunnah sebelumnya, wis terlatih. Ibaratnya ono pemanasan. Ini pentingnya puasa Sya'ban. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku diangkat di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Poin yang paling terakhir, Bapak Ibu, termasuk bekal ilmu yang wajib kita ketahui dan kita pelajari lagi, fikih puasa Ramadan, ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang itu. Tapi kan kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Sehingga kita perlu mengkaji kembali. Mungkin dengan membuka kitab-kitab fikih, atau mungkin hadir di majelis-majelis ilmu yang secara khusus temanya tentang fikih puasa. Atau mungkin kita punya Android kan, buka YouTube fikih puasa berdasarkan tarjih Muhammadiyah atau berdasarkan Quran dan hadis yang sahih. Seperti itu penting, ya, untuk mengingatkan kembali sehingga kita ingat apa itu definisi puasa menurut arti bahasa dan istilah, apa itu syarat-syarat sahnya puasa, apa perkara-perkara yang diwajibkan saat kita puasa, apa perkara-perkara yang disunnahkan saat puasa, apa perkara-perkara yang membuat rusaknya pahala puasa, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa kita, apa faedah puasa secara ruhiyah, secara istimaiyah, secara jasmaniyah. Nah itu bisa semakin menyemangatkan kita di dalam menyempurnakan ibadah Ramadan. Maka ini bekal ilmu ini juga penting. Maka Nabi kenapa sampai mensabdakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini jalan raya menuju surga. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah menyatakan man abadallaha bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang ia lakukan lebih banyak dibandingkan dengan kemaslahatan. Semua ibadah di dalam Islam ini butuh ilmu. Kita bisa toharo dengan benar, butuh ilmu wudu dengan benar. Sholat dengan benar, butuh ilmu sholat secara benar. Makanya ada sifat sholat Nabi, sifat toharonya Nabi, ada sifat puasanya Nabi. Nah, dari sini butuh bekal ilmu ini juga menjadi bekal yang penting dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, tidak bijaksana kalau saya terlalu lama ya. Karena ngaji terlalu lama nanti bisa mengalami penurunan kecerdasan Bapak Ibu ya, gitu ya. Mudah-mudahan 3 bekal ini kita betul-betul menyiapkannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk menyempurnakan yang wajib maupun yang sunnah, sehingga kita kelak keluar dari Ramadan menjadi insan yang bertakwa, yang mendapatkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dan juga surganya Allah. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina fi Aceh wa fi Sumatera. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina fi Filistin wa fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma tsabbit imanahum wa wahid sufufahum wa anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.